Nah, sebagian pengurus-pengurus NU ini akidahnya terpengaruh Wahabi. Sebagian anak-anaknya sudah disekolahkan ke lembaga-lembaga dan pesantrennya Wahabi. Ini yang terjadi di daerah saya di Jember. Di daerah Jember, di daerah sendiri, di daerah beliau sendiri, teman-teman. Pak Idrus Romli sendiri tinggal di Jember dan dia punya julukan Singa Aswaja, kiai besar. Tetapi banyak ternyata pengurus-pengurus NU di sana. Kok banyak yang kemudian akidah mereka itu katanya ikut Wahabi. Artinya apa? Ya artinya Idrus Romli ini ya di Jember sendiri, di tempat tinggalnya itu sudah nggak diaminkan lagi ya. Sepertinya mungkin sudah banyak ditinggalkan oleh jemaahnya, teman-teman. Artinya kan sekali lagi di sini menunjukkan dan menyadarkan kita bahwa pengaruh dari seorang Singa Aswaja di tempat tinggalnya sendiri itu sudah sangat-sangat menurun, teman-teman. Ya, semakin banyak orang tersadarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita akan kembali membahas tentang sosok seorang kiai besar ya. Kiai besar karena punya julukan Singa Aswaja. Ya, dia adalah Kiai Idrus Romli. Dan di dalam video ini ya, Pak Kiai Idrus Romli niatnya kembali memfitnah Wahabi, teman-teman ya. Memfitnah dakwah salaf, memfitnah dakwah sunnah. Ya, akan tetapi ya ternyata dari ceramahnya dia sendiri ini ya, sebenarnya dia sedang membuka boroknya sendiri. Sedang membuka kartu asnya sendiri, teman-teman. Bahwasannya dia ini di kampungnya sendiri sudah nggak laku lagi, teman-teman. Ya, coba kita simak videonya. Banyak mengapa Kiai? Wahabi masih membid'ahkan kita. Kan dalil yang Kiai terangkan sudah jelas. Jawaban kita, lah mereka itu pertimbangannya bukan dalil, tapi dolar. Nah, teman-teman, ya nggak tahu kenapa ya, hampir setiap ucapan fitnah Kiai ini berujung blunder. Ketika dia menuduh Wahabi, ya selalu saja blunder. Ya dari mulai katanya Wahabi itu bentukan Yahudi, ya didukung Yahudi lah, disokong Yahudi, disokong Syiah. Ya itu blunder ya ternyata. Ya karena pada akhirnya kita tahu yang mesra dengan Yahudi itu dari kelompoknya sendiri, ya. Yang mengamalkan amalia-amalia orang Syiah, bekerja sama dengan Syiah, oknum dari kelompok dia sendiri juga. Ya kemudian ketika dia menuduh bahwasanya akidah si Gufron itu, ajaran si Gufron ini sama dengan ajaran orang-orang yang dia sebut Wahabi, blunder juga. Ternyata Gufron ini orang-orang Sufi. Orang-orang yang berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Sama dengan akidahnya Kiai Idrus Romli ini, teman-teman. Termasuk yang satu ini ya, pertimbangan Wahabi dalam beragama, kata Idrus Romli. Yaitu pertimbangannya bukan dalil katanya, tetapi dolar. Ya tetapi faktanya ya, ternyata lagi-lagi yang sibuk ngurusi dolar itu bukan Wahabi ya. Lagi-lagi ya oknum dari kelompoknya sendiri. Ya oknum dari ormasnya sendiri. Coba kemarin kita lihat kan, ada viral itu. Ada netizen yang sampai geram, sampai ngedit logonya sampai dirubah jadi ulama nambang. Ya kemudian bintang-bintang di logo ormasnya itu jadi tulisan RP, rupiah-rupiah. Ya bahkan ada gambar dolarnya. Coba, kalau kita mau berpikir ya, kritikan yang seperti itu ya, itu karena ada oknum ulamanya sibuk ngurusin dolar. Ya bukan sibuk ngurusin dalil. Ya, banyak oknum melakukan penyimpangan, banyak kesesatan di kalangan mereka. Seperti Gufron, seperti Weldo, seperti Samsudin. Dan masih banyak lagi lah orang yang semisal Samsudin itu. Ya, begitu juga dengan ODGJ-ODGJ yang dianggap wali. Ya, bukan ngurusin umat, menyelamatkan akidah umat ya, supaya nggak ikut tersesat dengan orang-orang seperti itu. Ya, malah ngurusin tambang. Ya, mau sibuk ngurusin tambang. Ya, saya bertanya, kalau kita ngurusin tambang, ya apa itu nggak sibuk dengan ngurusin dolar? Ya, saya bertanya nih. Ya belum lagi orang yang pergi ke Israel itu ya, yang ada kelima oknum itu yang pergi ke Israel, menemui Presiden Israel. Ya apa iming-imingnya kalau bukan dolar coba? Ya sampai kemarin itu kan ada dua wartawan senior ya, Hersubeno ya, Hersubeno Arif dan Agi Beta. Yang dengan jelas ya, Mbak Agi Beta dalam video tersebut mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu ketika melobi, ketika mencari partner, itu iming-imingnya bukan uang yang sedikit, teman-teman. Ya, apa kalau bukan dolar juga urusannya? Ya tentunya dari berbagai peristiwa orang atau organisasi yang digunakan oleh Yahudi begitu dengan mereka melobi orang-orang lokal, terus kemudian menjadi kepanjangan Nah, tangan ini adalah percakapan dari dua wartawan senior ya, artinya bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Jadi nggak asal bunyi gitu. Coba kita lanjut. mereka itu kan memang mereka biasanya itu mengiming-imingi sesuatu yang sulit untuk ditolak begitu ya Mas Hersu. Sulit Sesuatu yang sudah ditolak ya. untuk ditolak mungkin kalau dia berupa sejumlah uang atau materi begitu jumlahnya besar sekali. Jadi blunder lagi ya Pak Kiai Idrus Romli ini. Ya Allah. Kok nggak sadar-sadar ya? Kapan sadarnya Pak Kiai, Pak Kiai? Ya coba kita lanjut lagi videonya, teman-teman. Kalau kita ini kan beragama sesuai dengan dalil. Kalau mereka itu Katanya Pak Idrus Romli kalau kita ini beragama sesuai dengan dalil, teman-teman. Padahal kalau kita lihat kan video sebelumnya itu kan, dan saya sudah sempat bahas di channel ini ya,
Ada salah satu oknum dari kiai mereka itu bahwa mereka itu tidak mementingkan dalil, ya. Dalil itu nomor sekian. Mereka menganggap yang penting itu dengar ulama, dengar kiai katanya, dengar kiai mereka katanya dalam beribadah. Dalil katanya nomor kesekian. Lah, gimana nih? Dari golongan mereka sendiri pun ini saling apa ya? Saling apa ya? Saling bantah membantah gitu, saling nggak sinkron. Gimana sih? Itu beragama sesuai dengan dolar, wad dolar afdal minad dalil. Nah ini ya statement dari Pak Kiai ini ya mirip dengan statementnya Pak Marzuki Mustamar ya. Cuma kalau Pak Marzuki Mustamar ini lebih ekstrim lagi. Pak Marzuki Mustamar ini mengatakan seluruh amaliyah-amaliyah dari NU itu ya semuanya sunnah Rasul 100%. NU itu sunnah Rasul. Yaitu kalau menurut Pak Marzuki Mustamar ya. Tetapi kalau Pak Idrus Romli ini ya mengatakan kalau dia ini ya kelompok dia itu kalau beragama ya dasarnya dalil, pertimbangannya dalil. Ya, tetapi masih ingat kan teman-teman yang kemarin itu pernyataan dari Bapak Kiai Haji Said Akil Sirat ya. Pak Kiai Said Akil Sirat sendiri kan mengakui bahwa amalia maulid ya perayaan maulid itu asalnya dari Syiah. Ya jadi dalil-dalilnya apa itu teman-teman coba. Kemudian orang Syiah sendiri mengakui dan mengatakan di hadapan orang-orang NU sendiri bahwa orang Aswaja katanya maulid asalnya itu dari Syiah. Aduh, lagi-lagi kan blunder teman-teman. Ya berusaha terus memfitnah dakwah sunnah, memfitnah Wahabi. Tetapi berujung faktanya menampar diri sendiri. Ya coba kita lanjut videonya. Nah sebagian pengurus-pengurus NU ini akidahnya terpengaruh Wahabi. Sebagian anak-anaknya sudah disekolahkan ke lembaga-lembaga dan pesantrennya Wahabi. Yang orang semacam ini. Tuh, banyak katanya anak-anak dari pengurus-pengurus NU itu teman-teman. Itu disekolahkan ke pondok-pondok sekolah-sekolah yang katanya dianggap salafi Wahabi itu teman-teman. Masya Allah. Ya, suatu kesyukuran. Ini yang terjadi di daerah saya di Jember. Di daerah Jember, di daerah sendiri, di daerah beliau sendiri teman-teman. Kadang-kadang mungkin karena mereka ini sering nonton TV Roja. TV Roja, ya, akhirnya mereka pola pikirnya itu Wahabi. Nah ini yang paling parah ya. Ini yang paling parah blundernya ini teman-teman. Ya, ini yang paling parah. Pak Idrus Romli sendiri tinggal di Jember dan dia punya julukan Singa Aswaja, kiai besar. Tetapi banyak ternyata pengurus-pengurus NU di sana. Kok banyak yang kemudian akidah mereka itu katanya ikut Wahabi. Artinya apa? Ya artinya Idrus Romli ini ya di Jember sendiri, di tempat tinggalnya itu sudah nggak diaminkan lagi ya. Sepertinya mungkin sudah banyak ditinggalkan oleh jemaahnya teman-teman. Ya sepertinya ya. Udah nggak diaminkan lagi. Ya mungkin sudah nggak diakui lagi keilmuannya mungkin ya. Seandainya Pak Idrus Romli ini masih dimanfaatkan atau diakui keilmuannya, masih banyak pendengarnya oleh jamaahnya, kan seharusnya mustahil tuh pengurus-pengurus NU itu akidahnya berpindah ya ke akidahnya orang-orang yang disebut Pak Idrus Romli ini sebagai akidah Wahabi. Ya kan nggak mungkin teman-teman kan. Dari sini sudah jelas ya bahwa Pak Idrus Romli ini di tempat tinggalnya sendiri saja itu sudah nggak diaminkan lagi sama orang. Udah banyak jamaahnya itu meninggalkan beliau, ya meninggalkan Pak Kiai ini dan berpindah kepada dakwah sunnah, kepada dakwah salafi Wahabi yang menurut dia teman-teman. Dan alhamdulillah ya, kalau memang ternyata di Jember perkembangan dakwah sunnah itu bagus ya. Sampai-sampai orang-orang yang tadinya akidahnya itu katanya akidah Asy'ariyah Maturidiyah, ya di mana itu seperti akidahnya si Gufron ya. Kemudian berpindah kepada akidahnya dari teman-teman kita di Salafi ya, yang dianggap sebagai Wahabi kata Pak Kiai Idrus Romli ini. Ya alhamdulillah ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada mereka. Ya berupa hidayah. Karena seperti kita tahu kan di mana di video tadi ya Pak Kiai Idrus Romli ini curhat bahwa banyak pengurus dari NU itu di Jember itu berpindah. Ya berpindah akidahnya, berpindah manhajnya. Berpindah cara pola ibadahnya yang awalnya mungkin dari Aswaja kemudian berpindah kepada teman-teman kita di Salafi. Ya atau yang disebut sebagai Wahabi. Ya alhamdulillah. Artinya kan sekali lagi di sini menunjukkan dan menyadarkan kita bahwa pengaruh dari seorang Singa Aswaja di tempat tinggalnya sendiri itu sudah sangat-sangat menurun teman-teman. Ya, semakin banyak orang tersadarkan. Ya makanya kan kita sering-sering berdoa itu ya, kita minta semoga kita ini diberikan pikiran yang jernih ya, akal yang sehat, bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, ya mana yang lurus, ya mana yang belok-belok, ya mana yang asbun asal bunyi dan mana yang bersumber selalu dari dalil. Ya, alhamdulillah ya. Ini adalah berita yang baik teman-teman ya dan patut kita syukuri. Ya sekali lagi ketika ada orang yang berpindah mungkin mengenal dakwah salaf ya, itu bukan kebaikan diri kita pribadi bukan. Justru itu kebaikan
diri dari orang tersebut. Ketika ada teman-teman kita berhasil mendakwakan orang, ya, bahwa cara beribadah begini loh, benarnya itu kalau Allah, kalau Rasul, ikutilah kata Allah, ikutilah kata Rasul. Ini panduannya Al-Quran dan Sunnah. Nah, ketika ada orang yang mau mengikuti itu, ya orang yang mengaji ini nggak dapat apa-apa, nggak dapat materi di dunia ini, enggak. Ya, kita mendapat hidayah itu, orang ini tidak dapat apa-apa materi dunia, tidak. Yang mereka teman-teman kita di Salaf dan teman-teman kita di Muhammadiyah ataupun yang lain yang mendakwakan memang agama ini secara lurus, ya mereka mengharapkan ridha Allah, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kebaikan pada hakikat kebaikan itu yang seharusnya patut disyukuri, ya orang itu tadi yang didakwah itu tadi yang sudah mengenal dakwah secara baik dan benar itu. Ya, karena kan kita tahu nih bahwa ketika kita beribadah di dunia ini, maka kita dijanjikan oleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala itu ketika kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, itu kita harapkan membuat kita ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kan kelak akan ditimbang nih antara timbangan keburukan dan kebaikan. Nah, yang paling banyak ketimbangan kebaikannya, maka itu yang akan masuk ke surga. Pertanyaannya adalah ketika kita beribadah tanpa tuntunan, tanpa sebuah panduan yang jelas, kita asal ibadah tanpa ada tuntunan dari Rasulullah, kan itu ibadahnya tertolak, teman-teman. Ya, bukan kata saya tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang beribadah di luar dari sunnahku, yang tidak mencontohiku, maka ibadah tertolak. Kan seperti itu. Jadi ketika kita sudah berani dan sudah mau mengenal dakwah sunnah, ya, dakwah yang betul-betul lurus, kita beribadah memang sesuai dengan anjuran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sejatinya itu adalah kebaikan untuk diri kita sendiri, teman-teman. Ya, jadi ini adalah sebuah berita baik, lagi-lagi adalah berita baik dan patut kita syukuri. Artinya semakin banyak nih umat yang cerdas, makin banyak nih umat yang mau berpikir, gitu. Gak gampang dibodoh-bodohin dengan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita takhayul, cerita-cerita propaganda, ya cerita-cerita fitnah yang tanpa dasar sedikit pun. Ya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.